Selamat datang di US Biasa Aja. Kirim video ini ke teman-teman lo yang suka nanyain kapan punya anak lagi atau kapan nambah anak. Kurang banyak gitu orang-orang yang ngebelain orang-orang simple gitu. Ya nggak sih? Betul. Banyak anak, banyak rezeki. Ini langsung dari poin aja ya. Ada teman, anaknya banyak, pernah nanya ke gua kayak, kapan nambah anak lagi? Enggak, gua satu aja cukup lah gitu. Gua masih harus banyak yang diurus gitu. Kayak adek gua juga belum married kan, si Vina belum married, terus masih harus ngurus nyokap juga gitu. Gua nggak mau di kondisi ekonomi yang mungkin sedang sulit, gue jadi mengorbankan nyokap gue gitu. Jadi kayak gue pengen semuanya kebagian gitu. Dan gue rasa satu anak ini cukup. Nambah anak lah, rezeki lo lagi bagus, iya kan lagi bagus. Kalau lagi enggak, ya juga sih. Udah pokoknya percaya sama gue, kalau misalnya lo nambah anak tuh, jalan tuh bakalan buka buat lo. Gitu kayak pengen gitu kayak tuh itu kan truk-truk di tol kan juga gitu kan. Nggak berapa lama WhatsApp minjem duit, gue bilang katanya banyak anak banyak rezeki, kok lu minjem duit sama anak satu? Ya kan emang banyak rezeki gue, salah satunya kan lewat lu. Ih enak banget ya, bisa gitu Lung. Coba deh teman-teman nih yang aduh ampun deh gue. Perantara. Iya, maksudnya benar. Tapi maksud gue, kok bisa sih lu maksa orang gitu? Kadang-kadang ada yang maksa sih. Kayak kalau belum dilakuin tuh kayaknya nggak berhenti gitu nanyanya. Kayak nggak cukup sekali dua kali, kayak tiap ketemu tuh itu mulu. Di umur gue sekarang, gue kayaknya kalau ketemu teman gue yang udah punya anak, gue udah nggak nanya lagi kayak anak lu udah berapa gitu, kayak nggak sih, gue bilang kayak anak-anak sehat gitu aja. Karena menurut gue kondisi punya anak lebih daripada satu di zaman sekarang tuh, gue tuh punya pemikiran kita tuh makin tua nggak makin produktif. Kalau misalnya lu lihat ada orang-orang yang menua terus tambah produktif gitu, kayak Haji Andre, kayak Gen Halilintar gitu, silakan gitu. Cuman nggak semua orang dapat kesempatan itu. Jadi gue ngambil worst case skenario-nya aja deh. Gue sekarang ngerasa anak gue kelas 2 SD kayaknya itu udah bayarannya kayak total gue sekolah dari SD sampai SMA. Udah beda lah ya. Iya. Kayak dulu nggak semahal itu bang ya? Dulu aja SD gue naik angkot, omprengan gope. Jauh banget kan? Gue udah 2000. Lu udah 2000? 2000. Yang tulisannya udah jauh deket 2000. Angkot 2000. Omprengan, gue ada omprengan yang masuknya di laut belakang kalau di Ciledug. Oh, carry ya, mobil carry. Iya, tahu. MM tuh. MM. Carry. Iya kan? Di Mobile Legends. Iya. Gua tuh kan nggak mau dibilang jadi orang sombong. Jadi gue pukul rata tuh ke semuanya. Karena menurut gue, ketika gue ngerasa mampu lebih daripada apa yang bisa gue perbuat, kan berarti sebenarnya sombong. Padahal kapasitasnya belum tentu ada. Gue nggak mau ngetes itu. Masalahnya, lu beli sepatu Jordan. Lu belum pernah nih punya sepatu Jordan. Lu beli sepatu Jordan, terus pas lu pakai kayak, oh rasanya gini doang. Betul. Bisa lu jual tuh Jordan. Ya. Nah, anak kagak bisa. Bukan hal yang bisa disepelein gitu. Tapi banyak orang nyepelein. Tapi dibilang nyepelein nggak mau. Karena ini udah kayak, ya dikasihnya segini, bobolan, biar gua tua ada yang ngurus. Nah itu dia tuh. Berarti anak investasi dong. Jahat dong kalau Enggak gitu. kan? Kalau begitu berarti anak adalah investasi. Iya, yang menurut gua terlalu dini gitu, kayak untuk lu bilang anak lu bakal ngurus lu sih. Kok pede sih gitu? Kok orang punya rasa pede itu ya? Karena gue udah banyak ngelihat variabel kehidupan yang gue rasa nggak mungkin tuh terus mungkin. Pak D atau Om yang baik tapi budenya jahat, atau budenya yang baik, Pak D-nya yang jahat gitu. Om yang baik, bibinya yang jahat gitu. Kayak udah tidak lagi ada hal yang mengagetkan. Harusnya kita baik belajar nggak sih, Lung? Betul. Iya nggak sih? Iya. Kan ini mungkin. Ternyata mungkin. Nah, gue tuh ambil 1%, 2% itu tuh ngerasa kayak,
Ya semua orang pengen lah dapetin anak yang bisa ngasih rasa menyayangi orang tuanya gitu tanpa harus disuruh. Nah gue tuh pengen yang kayak gitu loh. Gue nggak mau anak gue tuh jadi kayak apa namanya, sayang sama gue karena takut masuk neraka. Gue nggak mau gue. Karena makanya kan ibadah pun juga gitu kan. Lu sholat apakah takut masuk neraka? Apa lu sholat karena emang pengen sholat? Ketika cuma takut sholat, lu bisa pura-pura sholat, itu kita sering kejadian dulu. Iya. Ya kan? Pas ada bunyi kaki nih dekat kamar, dakduk, wah kayak bokap mau ke kamar nih. Terus tahu langsung gelar sejadah, basah-basahin tangan, pura-pura tahiyat akhir. Nah, ini kan pas udah dekat tuh kan kedengeran ya, Iya, dakduk, iya. dakduk, Set. dak. Ah, di depan tuh. Set. Oh, lagi sholat. Wah, kan Gila. jadinya gue nggak mau ngedidik anak itu jadi hal yang mudah. Gue kayaknya nggak kuat untuk dibohongin anak berkali-kali gitu. Kan satu anak pasti ada bohongnya, Ya. ya kan? Anak kedua ntar ada bohongnya, anak ketiga ada bohongnya. Menurut gue, kayaknya gue bisa tolerir satu deh. Kalaupun Cio bohong, gue masih bisa tolerir gitu. Kan beda ya, maksudnya rasa sayang gitu. Kayak kayak bukan hal yang tiba-tiba muncul karena lu udah ngurus gue dari kecil. Kayaknya kalau pemikiran itu ada terus saat gue beranjak dewasa, kayaknya gue nggak bakal berantem sama orang tua dah. Iya. Nggak bakal keluar rumah kali. Iya, Iya kan? dan gue ngerasa kayaknya orang yang paling gampang buat disakitin tuh adalah orang yang paling lu sayang sih, atau enggak orang yang paling serumah sama lu gitu. Yang udah jelas maksudnya kita ngeliat ibu kita ngepel, bapak kita kerja, rumah tuh dari yang kotor jadi bersih, dari yang sumpek jadi enak gitu. Kan nyokap kita yang ngerjain depan mata kita, tapi kita bisa lebih milih nongkrong ke puncak. Saya bentak nyokap gitu, maksudnya pernah ngambek juga gue nggak dibeliin motor. Dan menurut gue kayaknya nggak punya rasa untuk ngalamin itu berkali-kali gitu. Berarti Bang Mus nggak siap dihadapin sama karma yang zaman dulu. Malah karena gue tahu karma itu akan balik ke gue, Oke. makanya gue bilang Dicegah, kayak preventif itu. dicegah. Iya, iya, iya. Maksud gue, ya emang pada dasarnya kan semua orang kan ngindarin karma kan. Sampai lu kesadar sendiri kalau itu karma pada akhirnya. Kalau ada beberapa orang yang nggak nganggap itu karma, malah malah nyalain orang kan, ada juga kan kayak gitu kan. Gue rasa tuh kayak banyak orang yang sangat-sangat menyepelekan istri gitu. Disangkanya tuh mudah untuk mengulang mata pelajaran berkali-kali gitu. Ada teman gue yang sudah berpikir lebih dulu lah sebelum punya anak lebih dari satu. Jadinya si jumlah anaknya tuh gap umurnya tuh diperkecil sama dia. Jadi dia sekalian kalau ngajarin baca tuh sekalian. Oh, jadi cuma setahun gitu apa 6 bulan? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun, beda 3 tahun. Yang intinya adalah ketika dia ngajarin ini, yang kesininya tuh dia belum sempet yang mungkin ya lupa, terus yang ya dia udah dandan, dia udah maksudnya pengen nge-gym, pengen berkegiatan lah ibu-ibu gitu. Dan dia bilang ke gua kalau dia belajar dari keluarganya. Ini kalau gap umur anak ke-1, ke-2, ke-3 terlalu jauh, lu bakal capek ntar dari lu ajarin ABC, ngomong, terus ini angka, terus ngitung, terus pemahaman, komprehensi pemikiran lah gitu, logika, runutan logika, kan semuanya yang ngajar ibunya kan, sama bapaknya gitu. Dan bapaknya kan kerja, yang sering ngajarin kan pasti ibunya. Dia udah, yes, anak gua nih udah bisa ditinggal nih. Brojo lagi, satu lagi kan. Ulang lagi. Ulang lagi. Dan menurut gua, kalau di zaman dulu tuh, punya anak banyak itu jadinya hiburan loh. Karena hiburan terbatas. Nggak semua orang bisa ke bioskop. Nggak semua orang dapat akses buat seneng-seneng yang maksudnya yang deket gitu. Kan sekarang kan kayak lu bisa nonton YouTube, ada Netflix, ada Prime Video lah, ada video.com, ada pokoknya ada game udah macem-macem, bahkan di handphone udah ada game gitu. Jadi menurut gua tuh kayak cara lu untuk mendapatkan keseruan dari interaksi dengan orang lain tuh udah nggak lagi harus dari anak gitu. Dulu kan ya petani punya banyak anak buat kerja di ladang gitu. Terus ini anak banyak karena pengen ada yang ngurusin. Ya kan? Nah, kayaknya di generasi sekarang tuh punya anak tuh karena pengen punya anak gitu, Lung. Kayaknya karena ngelihat postingan teman-temannya deh.
Itu mungkin juga ada kemungkinan sih. Yang seangkatan, Ya. terus ngeliat temennya udah duluan punya, dia jadi kepengen gitu. Iya benar. Tapi ada juga sih yang begitu emang. Iya kan? Ada juga yang kayak begitu. Cuman maksudnya, jadi makin kesini tuh anak itu jadi udah bukan investasi lagi gitu. Tapi ya emang pengen punya. Ya. Tujuannya tuh udah bukan lagi balik modal. Lu punya anak bukan buat balik modal. Lu punya anak karena lu pengen punya anak. Lu punya anak karena lu pengen ada yang meneruskan legacy lu. Kayak buat gue pribadi kayak, ya gue ingin ibaratnya seenggaknya gue sebagai anak pertama gitu, pengen ada legacy yang gue turunin aja gitu ke anak gue. Banyak yang nggak paham soal beginian lu. Untuk orang yang banyak anak itu yang zaman dulu, kan kata Bang Us tadi hiburan. Tapi pas udah nggak ada nih si orang tuanya, anaknya pada berantem buat ngerebutin warisan-warisan itu. Itu makanya anak satu aja kan. Iya, Iya kan? iya. Iya. Maksud gue ya itu. Maksud gue tuh kayak karena gue udah pernah lihat rebutan warisan depan mata gue, mau santet-santetan lah, mau kirim. Gue udah lihat depan mata gue lu. Gue ngeliat kayak begini, gue kagak mau dah lu. Maksudnya, ya tapi kan lu 3 bersaudara gitu ya. Ya makanya gue tidak ingin mengulang itu. Ya. Karena mau ngerebutin apa sih gitu. Dan akhirnya gue ngelihat kayak apa yang gue kerja keraskan selama gue hidup, yang niatnya untuk membahagiakan mereka, kok jadi menghancurkan mereka. Betul. Iya kan? Karena ini juga gue ngomongin juga ke teman gue yang pernah kayak, udahlah tambah satu lagi. Ya adalah. Tiap kali ketemu ada mah. Gue bilang kayak, capek bener nih gue. Sini dah, kita ngobrolnya dulu dah, gue bilang. Gue ngerasa sekarang itu akses buat pengetahuan, bagaimana lu belajar psikologis, mental health, lu bisa pelajarin, bukan diagnosis ya, lu pelajarin ilmunya di internet gitu. Ketika lu punya anak lebih dari satu, gue yakin banget, lu pasti akan ada yang favorit lu. Lu pasti akan sayang semuanya, gue bilang gitu. Tapi lu nggak bisa bohong, lu pasti ada yang favorit. Yang satu minta duit mulu gitu. Yang satu lagi minta duit juga. Tapi dia juga suka minta duit juga sebenarnya, cuman karena kesayangan ayah ini mah gitu. Yang omongannya nggak mungkin favorit ayah nih, nggak ngomong gitu. Tapi padahal yang difavoritin kadang yang paling ngebangkang. Iya nggak sih? Yang jago di rumah, yang jago cosplay di rumah. Ya. Atau yang benar-benar baik juga ada. Anaknya tuh di rumah tuh ya pengen kelihatan gitu aja di depan orang tuanya. Biar labelingnya pas gitu. Branding. Iya. Branding. Jadi bener, brandingannya di rumah ya gue mesti rajin gitu. Padahal mah mungkin di luar enggak. Tapi karena itu nempel di dia, yang kasihannya kan yang labelingnya jelek. Ya. Si males misalkan. Dia males karena mungkin di rumah dia tidak dihargai gitu. Tapi padahal di luar dia banyak bantu temannya. Dia di luar kayak orangnya royal, maksudnya setia kawan lah gitu. Tapi pas di rumah dibilangnya si males gitu kayak, anjing gue pengen cabut dari sini kan, suka jadi begitu kan. Nah itu mungkin yang bikin dia jadi nyaman di luar kayaknya. Ya kan dapat respect, dapat dihargain sama orang gitu, giliran di rumah. Karena menurut gue jarang ada anak satu-satunya nongkrong di warung sampai nyaman banget gitu. Ya, belum ketemu sih kalau anak satu-satunya. Iya kan? Pasti anak ketiga, anak kedua, anak yang 5 bersaudara gitu kayak sumpah gue di rumah, gue di sini gue. Kan apakah hal seperti itu bisa gue cegah? Kan sebenarnya bisa gue cegah. Bisa, benar. Makin sedikit kepala, makin mudah untuk mendeduksi itu gitu. Banyak dari anak-anak yang dari berapa bersaudara gitu, orang tuanya baru tahu apa yang terjadi di rumah tuh bertahun-tahun berikutnya gitu. Kayak pas mereka udah pada dewasa gitu. Yang awalnya lu ngerasa kayak gue berhasil nih mendidik anak nih sampai dewasa, ternyata ada cerita-cerita kayak gitu. Dan menurut gue itu baru dari rumah ya, belum dari luar gitu. Kayak misalkan lu punya anak cewek, dilecehin guru. Aduh. Ya kan? Lalu, ya kan kita tahu nih dunia bangsat, Lung. Iya, benar. Dan gue tidak sesombong itu kalau gue bisa melindungi semuanya. Kan kayak ada kalimat-kalimat kayak di film gitu yang gue ngerasa keren ya. Dulu kayak sebagai ayah tuh gue harus jadi pelindung gitu. I will take a bullet for you. Gue bakal lompat nih menerjang peluru demi elu gitu.
Masalahnya nih kalau misalnya anaknya 5, kan ditembak sekali kan dia 4 lagi masih ketembak dong. Iya. Maksud gua jadinya omong kosong. Kalau kata gua, resiko-resiko dan konsekuensi yang dilakukan sama anak ketika itu berakhir buruk, lu cuma bisa jagain salah satu ketika itu emang urgent ya, emang butuh penyelamatan gitu. Jadi gak masuk akal buat punya anak lebih dari satu sih kalau di saat-saat sekarang. Ya terserah sih, maksudnya ini kan makanya gua kirimin ke teman-teman lu yang Sering nanya. iya, kenapa sih? Maksudnya gua gak pernah mau ini sih ngurusin sih lu, maksudnya anak mau berapa orang. Maksud gue mau 1, mau 2, mau 3, gue nggak ngambil pusing gue. Orang ya rumah tangga dia yang punya badan dia kan. Cuman nggak semua Apa? sepemikiran. Iya betul. Itu. Nah, tapi kenapa ini tuh merata gitu? Bagaimana stigma pernikahan itu harus punya anak lebih daripada satu tuh menurut gue. Kayaknya karena program pemerintah nggak sih? Sekarang taruhan dah sama gue. Ini Departemen Keluarga Berencana nih KB nih. Coba yang anak kedua siapa ya situ? Gue tanya dah. Emang negara tidak konsisten bro. Maksudnya ya kasih syarat lah. Jadi seenggaknya buat keluarga-keluarga yang emang punya anak 2 gitu, terus bekerja di ASN, ada spotnya gitu. Kayak mungkin hal-hal yang kayak gitu kan hal yang paling dasar yang sebenarnya harusnya dilakukan sama orang yang ngasih penyuluhan, masa itu. Jadi ibu bapak untuk menjaga kehamilan, dari kehamilan di umur sekian-sekian kita harus ini untuk peduli terhadap psikologis ibu, mengerti juga dengan psikologis ayah dan juga anak-anaknya. Dan jadi kita bilang ibu-ibu dan bapak-bapak itu maksimal 2 ya, gitu. 2 anak cukup. Nah, gue tuh pengen kalau misalnya ini buat teman-teman ya, misalkan ada penyuluhan dari pemerintah, jadi bu jangan beranak pinak terlalu banyak apa segala macam. Ibu anaknya berapa bu? Gitu aja tanyain dah. Nggak usah bacot bu, Gak gitu. bisa kayaknya, gak bisa. Marah dia. Apa? Marah. Bener sih. Marah. Viral nanti viral. Iya gitu kayak bacot gitu. Kosong bos, kosong. Bubar ini vendor pulang semuanya, anjing buat apa bikin penyuluhan kayak gini. Dia ngomongin orang kagak boleh lebih dari 2, dia anaknya 4 bangsat, kan sebel ya. Maksudnya ya gue juga akhirnya mengetahui kalau misalnya kayak akhirnya makin kesini orang merasa semakin risih gitu. Kayak orang cuma bisa teriak-teriak kayak kondisi dunia makin kacau, dunia makin gila gitu, makin gelap lah. Tapi kok lu tega sih misalnya ngeluarin anak baru udah tahu gelap. Nah itu dia. Kalau gue kayak gue aja kayak ngeliat Cio aja ya, sorry ya Cio ya, maksudnya ini dunia lagi nggak baik-baik aja ya, cuman sorry ya gitu. Gue bisa minta maaf ke 1, kalau ke 2 kan 3 ribet gitu, Lung. Ngasih pengertian soal dunia tuh seperti apa gitu. Dan gue tuh ngerasa yang anak sematawayang tuh di lingkungan kita bergaul pun juga kan jarang banget kan. Generasi lo aja. Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Anak apalagi generasi gue, Lung, yang bapak-bapak ibu-ibunya masih boomer apa segala macam yang ya anak tuh 5, 6. Gara-gara itu kalau dulu belum dapet cewek nih, nyari. Ya. Itu jadi banyak. Ya. Tebar benih. Iya. Sampai bener. dapet cewek baru berhenti gitu. Benar, Misalnya benar, cowok benar, terus benar. sampai dapet cewek berhenti. Bener. Yang Tapi cewek sampai dapet cowok berhenti gitu. kayaknya dengan teknologi dan kemajuan informasi sekarang, menurut gue jadi sadar gitu kalau ibu itu bukan mesin pencetak anak. Ibu itu butuh juga hobi, butuh kegiatan, butuh bersosialisasi, butuh untuk mengejar karirnya mungkin, sekolahnya mungkin gitu. Kenapa sih nggak dipikirin yang kayak gitu-gitu? Tapi kadang ada yang si ibunya itu kayaknya yang mau bang, karena pengaruh lingkungan kadang. Itu Kan kalau cowok kayak Bang Us gitu, bisa nepis gitu. Kan kalau cewek kayak ada makanya kan irinya itu. cowoknya kan dibilangnya kan imam keluarga kan, imam. Nah, Maksudnya yang nyetir ya bukannya mau seksis atau gimana, cuman ya pada akhirnya ada sebutan itu gitu. Iya. Ada imam, ada yang pemimpin di keluarga gitu. Yang menurut gua entah cewek atau cowoknya, ya kalau misalnya ceweknya yang mau mah nggak masalah. ya. Tapi ketika pilihan itu atas tekanan orang lain, menurut gue itu jadi salah. Karena keputusan yang diambil sama orang lain nggak dilakuinnya rame-rame gitu. Orang tuh harus mulai udah mulai paham gitu. Misalnya ada trauma masa kecil yang nggak pengen diulang. Dia tahu rasanya mungkin dia waktu kecil selalu menjadi anak yang ngalah ketika es krim cuma ada 2, kalian 3 bersaudara, kamu ngalah dulu ya gitu.
Mungkin dia yang lagi lebaran, yang dapat Nike, kamu Converse ya. Yang menurut gua, dia pengen membahagiakan anak tuh segitunya. Kayak si Bunda tuh. Bunda tuh salah satunya. Gue tuh masih pengen kayak, nih kalau gue belanja nih misalkan gitu, kayak gue beli Adidas gitu. Sama nih semua. Tapi kalau lebih dari satu, aku nggak bisa, Bun. Antar kamu atau anak atau gua yang ngalah. Ya. Dan gue yakin banyak orang tua di luar sana, entah bapak atau ibunya yang ngalah. Di keluarga gue, ibu gue yang paling ngalah. Bokap gue juga sih. Bokap gue juga ngalah. Jadi semuanya buat anak kan. Tapi kan di sisi lain jadinya kesian gitu loh. Emang banyak dandanan orang tua zaman dulu. Iya, itu aja kan. Itu aja. Iya. Kayak makanya baru sadar juga sekarang, oh ternyata banyak ngalah. Banyak ngalah. Iya. Iya, bener kan? Iya. Makanya mungkin di anime juga, di anime zaman dulu gitu bajunya itu terus kan. Bapak Nobita juga bajunya itu doang. Iya, karena pulang kerja terus lu. Ya tapi maksudnya kerja juga kan harusnya jasnya ganti-ganti ya. Ganti. Iya, benar. Bener mabuk mulu lagi. Cuman pada akhirnya ya gue ngerasa kayak kok nggak banyak orang yang pengen ngebelain gitu. Bahkan gue toh misalkan kayak ada temen gue yang child free pun gitu. Ini dia nih. Gak apa-apa loh. Benar. Gak semua orang bisa coping traumanya gitu, coping mekanisme traumanya tuh. Kayak punya anak tuh adalah solusi gitu, bukan. Dia waktu kecil pernah dicabulin, pernah dilecehin, pernah diapain yang dia nggak mau gitu punya. Itu tanggung jawabnya itu gede karena dia ngerasa waktu dia kecil tidak dijaga gitu. Dan dia ngerasa dia takutnya dia nggak punya kapasitas untuk melindungi anaknya sampai ke titik itu gitu. Atau mungkin dia ngelihat keluarganya yang abusive mungkin bapak ibunya gitu kan nggak tahu lu. Kok bisa sih orang menentukan hidup orang lain gitu? Cuma berdasarkan karena dia tidak sama. Lu harusnya sama dong. Orang kan bilangnya oh ini mah pick me gitu. Ya. Biar kelihatan beda. Bagaimana kalau dia sudah beda dari awal? Bagaimana kalau dia memang cara pikirnya ya, ada hal yang belum dia ceritain sama lu kali sebagai temannya. Betul. Yang dia memang udah keep di dalam aja gitu, yang dia pengen nyelesain itu sendiri, nggak mau ke orang lain gitu. Tapi ada nggak bang kemungkinan, misalnya udah punya anak nih banyak, suaminya jadi berubah rasa sayangnya ke si istrinya gara-gara istrinya sibuk ngurus anak capek, jadi nggak ngelayanin si suaminya gitu. Ya kan itu udah. Akhirnya suaminya jadi nyari yang lain. Iya. Kan ada efek itu juga. Tapi kan orang-orang zaman dulu emang sengaja istrinya dibuat anak banyak biar nggak tahu kegiatan suaminya. Tidak. Iya biar di rumah aja gitu. Jadi enak ngomelinnya. Ini tanggung jawab kamu di rumah. Saya tuh nyari uang loh gitu. Ya. Nah itu yang gue bilang soal ibu yang makin lama ketika pelajarannya diulang-ulang itu lama-lama jadi tumpul. Ya. Si logikanya. Karena biasa ngobrol sama anak yang belum ada logikanya. Makanya kan selalu dibilang kan kayak kalau yang selingkuh mah pasti bakal ketahuan gitu. Biasanya ketahuannya pas instingnya lagi tajam tuh. Tiba-tiba meruncing. Ya tumpul ngurusin anak tak. Foto ada keluarga jatuh. Itu biasanya kecelakaan lu kalau itu. Bukan selingkuh. Kecelakaan itu. Iya. Kan itu kecelakaan juga dia selingkuh. Nggak mungkin kecelakaan dong. Kalau hamil selingkuh. Tapi bener. Kalau selingkuh itu kecelakaan bener. Kan tiap kali ke gap kan hilaf gitu. Padahal kan sebelumnya kan ada chatting dulu, janjian di mana dulu, ya kan gila. Gak mungkin sehari itu. Iya. Kalau misalnya kayak hilaf tuh kayak misalkan lu lagi jalan, terus tiba-tiba tengkuk lu tuh disenggol orang. Anjing, ini mana ada bekas luka lagi gitu. Lu pukul tuh orang tuh, diar. Hilaf. Prosesnya sepersekian detik tuh, hilaf tuh. Kayak untuk mikirin nggak usah dipukul atau tidak itu tipis banget lah, susah gitu menentukannya gitu untuk kayak pakai logika pakai emosi nih gitu. Itu susah, itu hilaf tuh. Ya benar tuh kecelakaan lo. Dengan jumlah les yang harganya gila-gilaan. Terus gue kemarin ngitung-ngitung sama bini gue, kira-kira Cio kalau misalnya dia SMP duit jajannya sehari berapa ya, Bun? Gue bilang, ya cepet deh ya. Buset sih. Nah iya, STPN saya bisa goceng ya kalau misalnya di sekolah swasta. Iya ya. Belum makan siang dia yang mau beli sendiri atau yang emang di cateringin gitu yang. Wah gila sih. Kalau misalnya ada orang yang ini bisa kok anaknya banyak bisa tetap bertahan apa segala macam. Oh silakan. Kenapa sih? Kenapa harus standar? Iya. Kenapa? Kalau ada yang berhasil ya udah gitu. Kenapa kita harus sama? Dan gak enaknya kan kayak misalkan gue gitu, enaknya anak cuma punya satu, bisa jalan-jalan ke sini, bisa ini. Ya kan karena gue mikirin itu. Kalau lu misalnya lihat ada yang
anak 3, anak lebih dari 1 lah ya, anak lebih dari 1 kayak mau 3, mau 5 gitu, terus bisa keluar negeri bareng-bareng, ya itu ya keren. Keren. Misalkan ada di sosial media aja ada yang misalkan hidup susah, anaknya banyak gitu, terus kayak makanya punya anak jangan banyak-banyak gitu. Dibelain. Giliran ada yang child free, nggak ada yang belain. Betul. Giliran ada yang punya anak 1, nggak dibelain. Disangkanya kayak, ini mah keputusan ini kali, maksudnya yang belum tahu gitu. Ya gue juga bilang gue belum tahu gitu. Cuman maksudnya dalam dasar hati gue bilang kayak, ya gue pengen semuanya tuh ada porsinya tuh udah ini di apa ya, waktu itu Isman bilangnya tuh emotional baggage gitu. Jadi tiap orang tuh punya tas yang isinya tuh tampungan emosi dia tuh muat berapa banyak itu yang lu bawa di luar dari kapasitasnya itu bakal bercecer lu, dan itu akan ganggu perjalanan lu. Isman tuh banyak insight yang bagus sih soal rumah tangga. Terus ada cerita lagi kayak dia cuma pengen anak 1, bininya pengen 1 lagi, pengen cewek dapetnya. Ya udah dia cuma bisa bilang emotional baggage gue itu cuma bisa gue curahkan ke 1 anak. Kalau 2, gue nggak mau bagi-bagi lah intinya. Karena menurut gue ini banyak hal yang harus gue pikirin gitu. Oh ya udah, jadinya kayak 1 anak yang pertama ini sama dia nih, bapaknya, anak yang kedua sama ibunya, kayak orang broken home. Tapi di rumah bareng, maksudnya kayak, tapi kalau buat perhatian dan semuanya itu diurusnya tuh benar-benar sama bapaknya. Bapaknya tuh ngurus anaknya tuh sampai kayak jadi mentor. Iya, jadi kayak mentornya ini. Iya, jadi bener-bener kayak Iya. ini buat makan lah, buat apa segala macam itu ngurusin bapaknya semua nih, si anak yang ini gitu. Ya ibunya itu bener-bener ngurus bayi satu-satu gitu. Tapi kalau jalan ya jalan biasa aja. Maksudnya bukan jadi yang kayak si ngeliat anak kedua jadi benci gitu, enggak. Cuman maksudnya fokus si space di kepalanya sama di hatinya tuh satu. Iya, ada juga yang kayak begitu. Menurut gua ya itu fair sih. Ya. Jadi nggak berat sebelah, nggak gimana ya. Dua-duanya udah ini lu yang mau. Cuman ini karena ini rumah tangga, jadi kayak kita cari solusinya berdua. Ini solusinya tuh seperti ini gitu. Dan menurut gue itu cukup patokan untuk kayak, nah itu dia tuh kalau rumah tangga ngobrol tuh maksudnya. Diskusi itu bisa begitu. Bukan nggak salah-salahan. Nih, kalau salah kamu nih nggak ngurusin nih, nggak ada gitu-begitunya udah. Oh kalau yang si ini bertingkah atau ini urusan ada masalah apa segala macam, ya berarti ini urusan gue nih gitu. Oh ini ya, ibunya tuh yang ngurusin tuh. Kayak hal-hal yang kayak gitu tuh ada gitu, dan kadang-kadang itu nggak kesorot gitu loh. Maksudnya rumah tangga itu harus yang wah ini apa, pengen nambah cucu lah dari mertua atau dari orang tua sendiri gitu. Dan lu tahu gak sih kayak orang-orang yang kayak gitu tuh nggak tahu ada pasangan yang tidak bisa punya anak gitu loh. Atau yang sedang berusaha pengen punya anak setidaknya 1. Oh, itu ada, gue pernah ketemu tukang ojek apa driver Gojek apa Gokar gitu, gue lupa. Ya nih anak saya masih SMP padahal udah tua banget. Oh anak cuma 1 pak, gue bilang. Iya soalnya saya nunggunya juga lama, puasanya lama dibilang gitu. 10 tahun lah baru dapet gitu dari awal nikah. Jadinya ya umurnya udah mah dia telat nikah. Terus nunggunya juga lama 10 tahun untuk dapetin 1 anak ini gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah lah, saya pengennya dia yang maksimal lah gitu. Saya juga ngelakuin kerjaan sampingan ini juga biar dia bisa sekolah yang bagus, yang tinggi gitu. Ya menurut gue tuh kayak ya ketika kayak gue kecelakaan gitu kemarin. Begitu gua tuh baik-baik aja gitu, maksudnya gue cuma luka-luka doang, gue aja tidak ada luka yang serius apa gimana, kan langsung bercandanya kemana-mana anak-anak. Wih saatnya ganti wheelset nih gitu. Wih saatnya ganti full bike nih gitu, udah pertanda bang ini udah, wah gila sih. Tapi ketika kitanya kenapa-napa pasti nggak itu bercandanya. Iya kan? Nah sama kayak punya anak. Ketika punya anak 1 masih bisa digodain tuh. Tapi ketika lu tahu nih teman lu sedang ya maksudnya susah lah dapat anak gitu, nggak ada lu mau nyinggung. Kapan punya anak? Pasti nggak mau ada di kepala lu, nggak bakal ada di kepala lu. Iya kan? Iya. Ya padahal mah sama-sama aja, nggak usah ditanya aja sih, bener gak sih? Kayak anak-anak sehat ya, hobinya apa sekarang gitu. Oh ini. Kalau misalnya emang lu temenan kan lu tahu nih jumlah anaknya berapa gitu kayak ya. Anak yang kedua kemarin gue lihat menang medali ini gitu, kayak tanya aja begitu. Lebih enak gitu sih. Iya. Benar. Karena basa-basi itu penting. Maksud gue basa-basi itu banyak lah caranya, kayak
Itu lo gunain sosmed kan biar basa-basinya nggak basi, bener gak sih? Iya. Karena lu udah lihat kegiatan temen lu nih sehari-hari ngapain aja gitu. Tahu lah pasti. Beda dengan Facebook yang kita cuma nunjukin foto-foto keren. Iya kan? Momen-momen liburan, momen goblok di sekolah gitu kayak. Itu di upload tuh di wall Facebook tuh. Yang kayak waktu itu Bang Us bilang kayak punya banyak anak terus temen jadi segan buat ngajak main. Iya. Iya kan? Iya. Salah satu itu mungkin semakin tua jadi semakin dikit temennya. Itu bener. Jadi kayak pokoknya kalau gue sih punya aturan di hidup gue yang tidak tertulis gitu. Lebih sedikit anak berarti orang itu yang nyamperin temannya. Ya. Gitu. Misalkan anak gue 1, anak lu 3 pengen nongkrong nih. Ya udah main ke rumah lu aja. yang nyamperin. Tapi yang ini biasanya enggak, gue udah jenuh gue di rumah gue. 4 banget, jangan di rumah gue dah gitu. Yang sebenarnya niatan gue kan biar dia juga nggak dijutekin bininya gitu maksudnya. Di rumah aja lah gitu mainnya. Iya, main di rumah aja gitu. Cuman kadang-kadang mereka juga suka segennya karena rumah berantakan gitu. Ntar anak gue yang bungsu suka lari-larian. gelandotan sama gue, nggak nyaman gue ntar di rumah gitu. Jadi kayak ya emang saling pengertian tuh suka jadi hal yang mahal sih. Ya kita ngerasa kayaknya berteman dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak sama ini kayaknya cukup begini aja deh. Padahal mah harus ada upgrade gitu loh, Lung. Jadi udah nggak bisa lagi yang kayak ya kondisi istrinya kayak gimana, kondisi anaknya seperti apa, apakah mungkin salah satunya ada yang berkebutuhan khusus lah atau apalah gitu, yang kita nggak tahu stresnya ada di mana gitu. Kayak hal-hal sensitif kayak gitu kan sebenarnya kalau lu bisa share dengan tanpa nambah anak gitu, maksudnya ya parenting as in universal way gitu, menurut gua tidak harus ada lagi orang-orang yang sedang berusaha gitu 10 tahun, 5 tahun gitu berusaha buat punya anak, terus ayo dong kapan dong punya anak gitu. Kayak biasa sih anak-anak tuh udah pada gini nih. Aduh, bilang nih orang. Iya nih bener nih selangnya mampet gitu kan. Ya dia juga maksudnya ngebalikinnya juga bercanda juga lah gitu. Cuman kan maksudnya di sisi lain kan kayak udah lah nggak usah dibahas lagi ngentot. Gue bilang kayak ya adek gue punya trauma ngelihat orang tua gue seperti apa di pernikahan gitu. Kayak sampai detik ini kan belum married kan. Ya waktu gue bilang sama keluarga besar lah, gue bilang kayak please ini mah kalau misalnya mau basa-basi ataupun mau buka obrolan ke adek gue, tolong banget nggak usah ya bahas-bahas kapan nikah ya, gue bilang. Maksud gue udah ya gitu, maksudnya biar nggak usah ditekan lah. Kalau dia pengen nikah ya nikah, kalau enggak ya enggak. Nyokap gue juga udah begitu juga. Maksudnya karena ya hidup 3 bersaudara gitu dengan rumah yang seperti itu gitu, isi rumahnya seperti itu, jadi kayak nggak mau nge-push juga nyokap gitu. Ya itu juga jadi patokan juga tuh ketika lu mungkin tinggal di tempat tinggal yang nggak begitu banyak kamar, terus dinding tipis, Benar. ya kan? Terus lu pengen enak-enak juga, lu pengen ngewe sama bini lu juga sulit. Susah. Gitu, jadi baru mau gerak, isi ini bangun, Otong bangun, adek bangun, kan? Maksudnya itu kan jokes-jokes zaman dulu kan gitu, kayak yang kayak gitu-gitu kan memang benar-benar terjadi loh. Benar-benar. Dan ketika itu sudah jadi terbiasa seperti itu, jadinya kayak ya udah lama-lama kan pudar sendiri. Ketika kegiatannya hilang, ya feelingnya juga hilang gitu. Anak gede dikit, anaknya minta privasi. Iya. Itu pusing lagi. Itu iya. Berarti kan dengan kata lain harus pindah rumah. Betul. Yang biasanya
colek-colekan tete, colek-colek titik di rumah, anak gedean dikit, "Jangan gini di rumah," gitu kan. Iya. Terus kehilangan touch-nya gitu. Ya emang literally touch-nya ya, maksudnya sentuhannya gitu hilang gitu kan. Maksudnya ketika nanti anak gue gede lah, terus akhirnya dia tinggal sama orang lain lagi gitu, kayak oh ya udah, maksudnya selesai udah, gue pengen ngapain sih di hidup gitu. Dan menurut gue hal yang apa ya, paling gue suka dari hidup tuh compact gitu. Compact tuh kayak lu berjalan ke sebuah jarak yang mungkin jauh, yang lain tuh pakai ransel gede bawa koper 2 gitu. Nah gue tuh nggak suka lu kayak gitu. Gue tuh suka tuh satu tas aja udah sama muat semua. sama tas kecil gitu. Tapi gue bisa jalan jauh dan lebih nyaman. Nah gue tuh lebih suka yang seperti itu. Tapi kan kalau misalnya lu bisa nggak sih, maksudnya kayak gue tuh udah pakai berbagai macam cara gitu untuk kasih tahu gue cuma pengen punya anak satu. Tuh susah banget lu. Susah banget gitu. Kayak apa ya, kayak nggak, tapi kan ada tapinya terus. Iya. Dan maksud gue ada benernya juga. Cuman ya kenapa sih? Maksudnya kayak harus terus nge-push terus gitu. Maksudnya apakah lu senang gitu ketika nanti gue nggak punya uang dan anak gue banyak, terus gue minjem duit sama lu, emang lu bakal kasih gitu? Itu kan hal yang paling biasa diomongin kan. Emang ketika ntar anaknya lahir, apalagi emang mau ngurus gitu. Kayak biar dia ada temennya deh. Apa? Biar dia ada temennya. Ngerasain apa pusingnya. Iya. Iya, itu juga benar. Iya kan? Itu benar, iya. Kan gitu. Gimana itu? Ya, elah gimana ya. Dijebak ya. Ya nggak gimana lah, gue bilang ya. Aman-amanin aja lah gitu, kayak ya itu juga ada jebakan-jebakan gitunya juga sih lu sebenarnya. Yang kayak anjing sih ini bisa hobi, bisa sepedaan, bisa ini. Ya kalau misalnya lu ngerasa lu bisa membagi waktu itu gitu untuk kayak hobi lu dan anak-anak lu yang banyak, silahkan aja gitu. Dan jika lu ngerasa jenuh atau kayak anjing pengen meledak nih pala gue, ya emang itu rasanya bukan gitu. Ya. Kita tuh hidup kan pasti berperang kan, Lung ya. Betul. Cuman boleh dong gue mau pilih perang yang mana. Ya kan, kalau lu pengen apa namanya, di sebuah peperangan yang dimana tenda lu itu isinya adalah banyak orang, terus semuanya berantakan, semuanya susah sekali diorganisir lah gitu, diatur tuh susah banget. Terus lu berperang dalam kondisi apa adanya gitu, terserah. Kalau gue sih pengennya ya gue di tenda perang yang rapi, aman, tidur enak gitu, nggak banyak pikiran, ngatur-ngaturnya, ngeorganisasinya juga mudah gitu. Jadi kayak karena gue pengen maksimal ketika berperang gitu. Dan gue pengen orang tua di sana, di luar sana juga menyadari kalau dalam sehari itu cuma 24 jam gitu. Dan kebanyakan orang menggunakan 8 jamnya dalam sehari buat bekerja, Lung. Betul. Sisa waktu lu tuh plus ya 8 jam itu kerja doang gitu. Belum perjalanannya, bolak-balik berapa jam, belum lu nongkrongnya, belum lu meetingnya, belum lu ketemu temennya gitu. Jadi menurut gue nggak bisa ngubah tatanan alam, Lung. Yang bisa kayak, ya bisa lah ini 25 jam sehari gitu. Ya Allah bikin 25 jam dong sehari gitu, kayak 30 jam dong sehari, kayak ya iris what iris gitu. Emang segini doang yang kita punya waktunya gitu. Dan gue ngerasa kayak banyak orang yang harus gue samperin, entah temen, entah siapa, acaranya siapa gitu, yang menurut gue kalau dipikir-pikir bapak anak banyak buat apa gitu, mendingan lu di rumah sama keluarga lu gitu. Tapi kan ini juga penting gitu, teman-teman gue ini penting, lo harus lebih prioritasin keluarga sih. Kayak bedanya sama gue, cara orang memprioritaskan keluarganya itu beda-beda. Ya lo bisa kayak dapetin sebutannya visa ya, izin gitu, kayak surat izin gitu, kayak kalau gue mau main kesini sama lu, gue mau ke Jepang nih sama lu berdua, Lung. Berarti minggu ini gue harus ke Singapura lu nih sekeluarga.
Iya. Iya lagi itu. Iya kan? Iya. Betul. Nah kalau gua mah nggak gitu lah. Ya izinin aja. Tahu juga misal kalau kita mau main aja, nggak usah pakai ini tuh biaya gitu. Makanya gue suka compact. Ya. Karena secara apa ya, kayak lebih irit kalau misalnya mau kemana-mana gitu, lebih enak ngawasinnya gitu, nggak jadi apa blind spot yang tiba-tiba kita kepukul dari belakang itu, kayak semuanya masih bisa kelihatan gitu loh. Ya nggak pernah tahu, anak baik-baik anjing ngerokok di warung bangsat, siapa yang ngajarin anjing gitu kan. Iya kan, karena kita ngerasa anak kita baik-baik aja kok, wah kemarin habis main ke sini rokok anjing. Ya kayak gitu-gitulah. Semoga video ini cukup untuk bisa menyampaikan ya apa yang ada di keluh kesah kalian. Mungkin tidak semuanya, mungkin beda gitu, mungkin lebih parah gitu. Pokoknya itu tadi kita bahas sih sebenarnya yang gua rasain aja. Tidak ada data, tidak ada survei, itu semua based on experience. Jadi kayak silahkan ambil jika ingin menjawab dengan apa yang kita sudah obrolin tadi. Semoga nyampe di grup-grup keluarga kalian. Nggak usah lah mau ngompor-ngomporin keluarga orang gitu. Karena menurut gue tuh kayak global warming itu karena keluarga tuh saling ngomporin, Lung. Jadi panas ya. Iya. Iya bener. Tuh lihat tuh tetangga udah pada punya mobil baru, kamu kenapa belum punya mobil? Tuh lihat tuh anaknya sini dikomporin terus. Betul. Tuh lihat tuh anaknya juara ini. Anak kamu lesin gitu. Anak kau cuma satu, tambah satu lagi lah. Kamu berdua kan ganteng sama cantik, pasti anak yang kedua lucu ini gitu. Kayak kompor. Ah, panas dunia anjing. Jadi karena gue nggak mau jadi orang yang begitu gitu. Gue ngerasa digituin juga nggak enak gitu. Jadi ya itulah tercetusnya video ini. Jadi sampai jumpa di kirim video berikutnya.